Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Inayatus Salama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada salah satu mata kuliah pada pasca sarjana UNES ya, yaitu pada jurusan pendidikan ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang surat penawaran barang. Langsung saja. Oke, jadi yang kalian lihat di sini sudah saya tampilkan 3 jenis surat penawaran barang atau jasa. Yang pertama yaitu ada penawaran jasa konsultasi, kedua penawaran catering, dan yang ketiga penawaran elektronik. Lantas bagaimana sih cara membuatnya? Sebelum masuk cara membuat surat penawaran barang ya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu surat penawaran barang. Oke, surat penawaran barang atau jasa merupakan surat yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis atau ekonomi ketika melakukan proses penawaran barang atau jasa. Surat ini umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan ikatan untuk kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi, kesuksesan pada penawaran sendiri tergantung dari surat penawaran yang dibuat tersebut. Maka, dalam pembuatan surat penawaran barang atau jasa harus memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya bisa mudah dipahami pembaca. Surat ini tidak bisa sembarangan ditulis, ada ketentuan khusus dan pakem dari masing-masing perusahaan. Surat ini juga disebut sebagai surat dinas. Surat ini umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan ikatan untuk kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan di bidang yang sama. Oke, kemudian pokok surat penawaran ya. Jadi ada pokok-pokok yang harus ada dalam surat penawaran, yaitu penawaran barang ya. Sebenarnya penawaran barang itu dapat dilakukan melalui reklame, iklan atau poster ya. Surat penawaran barang atau jasa bisa dibuat karena telah ada sebelumnya permintaan, baik lisan ataupun tertulis, atau bahkan tanpa adanya permintaan ya. Kemudian pokok surat penawaran ada 3 tadi ya, yaitu ada informasi, sistematis, dan meyakinkan ya. Informasi di sini yaitu surat penawaran barang atau jasa ya adalah surat dikeluarkan penjual terhadap calon buyer ya atau pembeli dengan isinya informasi yang berhubungan atas perusahaan penjual juga barang produksi supaya bisa diketahui calon konsumen. Kemudian yaitu meyakinkan ya. Maksudnya di sini ya surat penawaran dimaksudkan sebagai bentuk meyakinkan calon pembeli, dengan demikian akan menyebabkan terjadinya transaksi dalam pembelian produk ya. Kemudian yang ketiga, sistematis ya. Sistematis yaitu surat penawaran terdapat 3 bagian yang utama ya, yaitu ada alinea pembuka, isi surat penawaran, serta penutup surat. Sebab dalam surat penawaran sendiri bagian dalam komunikasi tertulis penggunaan dalam pemilihan beserta dengan penggunaan dalam bahasa wajib diperhatikan. Oke, kemudian yang perlu ada dalam surat penawaran. Penyusunan surat penawaran barang atau jasa tidak bisa hanya menyusun saja, sebab ada beberapa hal yang harus mengandung makna ya. Yang pertama yaitu nama perusahaan pembuat surat penawaran. Yang kedua yaitu ada proyek, rekam jejak maupun pekerjaan yang ditangani, juga prospek yang diinginkan penjual. Dan yang ketiga, melampirkan daftar rekam jejak atau TDR, nomor pokok wajib pajak, NPWP, serta surat izin perdagangan atau SIUP pada instansi resmi. Oke, kita masuk ke dalam cara dalam penyusunan surat. Penulisan surat penawaran barang atau jasa yang baik dan benar ya, sehingga bisa dipahami pembaca ya. Salah satunya yang pertama, penulisan menggunakan bahasa resmi, jelas, singkat, bahkan jangan bertele-tele. Jadi untuk kalian yang akan menulis,
Gunakanlah bahasa yang resmi ya, dan langsung to the point saja, nggak usah bertele-tele ya. Kemudian surat penawaran wajib disertai dengan identitas pemberi surat penawaran ya, identitasnya harus jelas. Memperkenalkan berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi di surat tersebut juga ada barang apa sih yang akan kita tawarkan gitu ya. Kemudian yang keempat, cantumkan dengan jelas daftar produk beserta harganya. Andaikan bergerak di bidang jasa, harus menyatakan jasa yang ditawarkan ya. Bisa juga dalam surat langsung di suratnya itu kalian tulis jenis produk dan harganya, atau kalian berikan pada lampiran ya. Yang kelima, alamat tujuan dalam surat penawaran tersebut. Alamatnya juga yang jelas nih ya. Yang keenam, nama lengkap, tanda tangan serta stempel. Jadi stempel itu untuk memperlihatkan bahwa perusahaan Anda itu adalah perusahaan yang resmi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam intinya ya. Format surat. Ini perlu diperhatikan sekali ya untuk format surat, yaitu ada 5 poin yang perlu kalian perhatikan dalam penulisannya. Yang pertama, surat tersebut itu harus ada kop suratnya. Terlihat di samping ya, ini sudah ada contoh surat di sini, yaitu dari PT Inovasi kepada PT Pembelajaran ya. Saya perbesar, kepada PT Pembelajaran ya. Ya, pada PT Pembelajaran. Mohon maaf di sini karena memang layarnya agak slow respon ya, jadi kelihatan mungkin besar kecilnya kurang tepat gitu ya. Di sini contoh yang sudah saya buat yaitu PT Inovasi kepada PT Pembelajaran, yaitu yang pertama ada kop suratnya ya. Oke, saya lupa, sebelumnya saya jelaskan dulu ya kop surat itu isinya apa saja ya. Pada kop surat perusahaan harus tertera jelas dalam surat penawaran ya, yaitu berguna untuk meyakinkan pihak lain sehingga tertarik menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Informasi terkait perusahaan biasanya juga tertera jelas di kop surat. Misalnya nama perusahaan ya, kemudian alamat perusahaan hingga nomor telepon, alamat email gitu, dan juga website juga masuk ke dalam kop surat. Kemudian yang kedua ada kepala surat. Sebagai salah satu surat resmi, maka tata bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Tak hanya itu, ya, kita juga harus melengkapi dengan struktur surat yang baik. Salah satunya adalah format kepala surat. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti tanggal pembuatan surat, kemudian nomor surat, kemudian lampiran, kemudian perihal apa gitu. Kemudian ada pembukaan. Surat penawaran biasanya diawali dengan kata pembukaan yang resmi seperti dengan hormat. Setelahnya berikan informasi singkat terkait alasan dari surat penawaran tersebut. Yang keempat, isi surat. Agar surat penawaranmu jelas dan tepat sasaran, kamu wajib untuk memaparkan produk dan jasa milik kita secara detail. Ini ada pada bagian isi surat ya, yaitu dimaksudkan agar pihak yang kita tuju itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan sehingga ingin menjalin kerjasama bisnis. Jika terlalu banyak rincian produk dan jasa ya, maka bisa kita letakkan pada lampiran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jenis produk dan harganya ya, jika terlalu banyak ya dan kalian jelaskan secara detail, maka bisa dilampirkan saja ya, tidak usah pada suratnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan. Bagian akhir surat ini biasanya berisi himbauan dan harapan kepada pihak yang dituju untuk menjalin kerjasama. Langsung saja di sini ya saya tunjukkan contohnya. Ini saya pelan-pelan menggesernya. Oke ya. Ini di sini ada contoh surat dari PT Inovasi ya. Tertera di sini kop suratnya PT Inovasi, Jalan Kiai Haji Ibrahim nomor 10 Talang Tegal. Tertera nomor teleponnya juga, terus fax-nya juga, kemudian ada email dan websitenya. Kemudian ada logo dari instansi tersebut PT Inovasi. Itu termasuk dalam kop surat.
Ya, kemudian bagian kepala surat. Tadi yang jelaskan bahwa kepala surat itu tanggal dibuatnya tanggal 24 Desember 2020, kemudian nomor surat ya, lampiran ya, kemudian hal ini perihal nih. Halnya apa nih? Penawaran jasa konsultasi. Kemudian kepada yang terhormat PT Pembelajaran Jalan Menoreh Utara 7 nomor 14 Semarang, Jawa Tengah. Itu masuk ke dalam kepala surat. Kita masuk ke dalam pembukaan. Untuk pembukaan yaitu seperti dengan hormat. Oke, kemudian pada bagian isi surat ya. Di sini saya bacakan sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi nomor 17 garis miring PAN strip JK garis miring pembelajar garis miring 11 2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal pemilihan penyediaan barang jasa konsultasi untuk pembuatan perusahaan di daerah Semarang. Jadi sebelumnya di sini jelas bahwa PT Pembelajaran telah melayangkan suratnya ya, surat undangan kepada PT Inovasi bahwa mereka membutuhkan penyediaan barang jasa konsultasi ya. Kemudian dari PT Inovasi sendiri menanggapi surat tersebut ya. Seperti surat ini merupakan surat tanggapan dari surat yang diberikan oleh PT Pembelajaran ya sebelumnya yang pada tanggal 2 Desember 2020. Ya, kemudian PT Inovasi ini melayangkan surat penawaran ini yang di dalamnya juga telah menjelaskan beberapa penawaran. Saya lanjutkan lagi. Dengan ini kami mengajukan penawaran dengan penjelasan sebagai berikut. Ya, berarti ini ada penawaran nih. Ya. Penawarannya apa? Yang pertama, kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi serta berita acara hasil rapat. Jadi, PT Inovasi ya ketika menerima surat undangan juga ada lampiran di situ nih, dokumentasi ya. Dokumentasi hasil rapat yang diinginkan itu seperti apa dari PT Pembelajaran. Ya, kemudian ya, yang kedua, kami menjamin tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan yang terlampir. Yang B, kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada dokumen penawaran. Maka dari itu kami PT Inovasi mengajukan penawaran biaya proyek pembangunan perumahan di daerah Semarang dengan biaya konstruksi sebesar 1.787.959.000 rupiah dengan masa konstruksi 10 bulan. Ya, jadi kalian juga perlu mencantumkan nominalnya berapa ya. Kemudian selain ditulis dengan angka, kalian tulis juga dengan huruf ya. Kemudian jangka waktunya berapa kalian tuliskan. Ya, itu isi suratnya. Kemudian pada bagian penutup surat ini juga jangan sampai kalian lupakan, yaitu demikian surat penawaran jasa konsultasi ini kami sampaikan. Kami berharap dapat menjadi konsultan dan menjalin kerjasama dengan PT Pembelajaran. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Kemudian tuliskan di sini, hormat kami Inayatus Salamah MM, manajer pemasaran ya. Lebih baiknya lagi diberikan stempel ya pada nama di sini untuk memperlihatkan bahwa instansi ini resmi ya. Untuk memperkuatkan saja. Tapi kita juga sudah menaruhnya di kop ya. Di kop sini, di kop surat juga udah ada simbolnya kita. Oke, jadi itu salah satu contoh surat penawaran barang. Tadi juga sudah kalian lihat ya. Jadi jenis surat penawaran barang itu banyak sekali. Kalau tadi itu yang di halaman awal, tadi kalian sudah lihat ya ada 3 jenis surat penawaran barang. Oke, yaitu penawaran jasa konsultasi tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian penawaran catering ya, pada bagian catering juga ada di sini ya. PT Inovasi juga tadi ya, saya menggunakan nama yang sama. Kemudian penawaran catering ya, PT Pembelajaran juga sama, isinya berbeda ya. Kalau yang untuk catering bersama
Bersamaan surat ini, kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa catering ingin memberikan penawaran dengan harga yang menarik. Jadi kalau untuk yang catering ini, perusahaan atau PT Pembelajaran sebelumnya belum pernah sama sekali memberikan surat undangan ya bahwa perusahaannya membutuhkan catering ya. Jadi ini inisiatif sendiri dari PT Inovasi ya, memberikan surat penawaran barang kepada PT Pembelajaran terkait jasa catering mereka sendiri ya. Kami akan memberi harga khusus jika PT Pembelajaran tertarik menjalin kerjasama dengan kami ya. Itu lebih menarik lagi ketika kita memberikan kalimat kami akan memberikan harga khusus gitu kan. Mengenai jenis-jenis makanan yang kami sediakan, silakan lihat pada berkas yang terlampir dalam surat penawaran ini. Kenapa pada lampiran? Ya karena ini PT Inovasi akan memberikan ya berbagai jenis menu ya, bahkan dengan fotonya dan juga dengan harganya. Oleh karena itu tidak bisa langsung dalam satu surat, maka membutuhkan lampiran gitu. Demikian surat penawaran catering ini kami sampaikan. Kami berharap dapat menjalin kerjasama dengan PT Pembelajaran. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih ya. Hormat kami Inayatus Salamah MM, manajer perusahaan. Ya, di sini juga sama ya. Ada kop suratnya ya, terus kemudian ada juga kepala suratnya tanggalnya ada juga sampai kepada yang terhormat. Kemudian ada juga kata pembuka dengan hormat, isinya juga ada di sini, penutupannya juga ada. Demikian surat penawaran itu masuk ke dalam penutupan. Terus hormat kaminya ya, yang tidak ada di sini stempel. Sama juga untuk penawaran elektronik juga ya. Di sini juga ada ya, sudah saya berikan. Jadi itu sangat simpel sekali, sangat mudah sekali ya, bisa kalian praktekkan ketika kalian ingin menawarkan produk-produk kalian ke perusahaan-perusahaan atau kalian ingin bermitra dengan berbagai perusahaan ya. Jadi apa salahnya kita mencoba ya. Jadi kesimpulannya, surat penawaran barang sangatlah penting dalam menawarkan barang dan menjalin kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Perhatikan isi pembuatan surat serta jelaskan secara detail agar meyakinkan dan mudah difahami ya. Itu aja ya dari saya, semoga bermanfaat ya kalian. Jika kalian suka video-video ini, maka kalian bisa like, komen, dan subscribe ya, untuk membuat saya termotivasi lagi menge-share kegiatan-kegiatan saya atau materi-materi yang saya dapatkan pada pembelajaran di Pasca Sarjana UNES. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, materi-materinya itu saya dapat dari sumber ini. Ya, kemudian terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.